di hari yang kelima tahun 2014 Tuhan. Kami percaya ada pengharapan baru dalam setiap hidupan kami. Sehingga ketika kami menghadapi segala macam situasi yang menjadi dalam hidupan kami, Engkau adalah sumber pengharapan kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami mau melewati tahun ini dengan harapan yang Tuhan bersama-sama dalam hidupan kami. Dan Tuhan memampukan kami untuk melihat sesuatu ajaib dalam hidupan kami. Kami percaya Kau Tuhan yang sungguh luar biasa baik. Kau Tuhan yang sangat baik dalam hidupan kami. Terima kasih Yesus. Kami percaya Kau adalah pengharapan kami. Dan Engkau adalah sumber dari segalanya dalam hidupan kami. Biar pada sore hari biar menjadi berkat bagi jemaat-Mu yang di tempat ini Tuhan. Terima kasih Kau boleh menghantarkan kami sampai di tempat ini dengan satu berkat yang sungguh luar biasa Tuhan. Kami percaya firman-Mu menjadi kekuatan dalam hidup kami. Firman menjadi rema dalam hidup kami untuk menginjakkan kaki dalam tahun ini. Dan Tuhan bersama-sama dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya sore hari sore kemenangan dalam hidupan kami. Dan kami sore mujizat dalam hidupan kami. Dalam nama Yesus kami sebentar mendengarkan firman. Biar firman menjadi kekuatan dalam hidupan kami. Firman menjadi rema dalam hidupan kami. Dan kami boleh pulang dengan kemenangan yang luar biasa. Terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus setiap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Tanpa terasa kita sudah di tahun 2014. Dan tanpa terasa kita sudah melewati di hari yang kelima. Pertama kali kita ketemu lagi di tempat ini. Sudah 1 tahun nggak berjumpa. Karena waktu terakhir berjumpa itu 22 Desember tahun 2013. Sekarang 5 Januari 2014. Saya bersyukur boleh sampai di tempat ini dengan satu kesehatan yang sungguh luar biasa. Secara manusia mungkin kemarin sudah nggak mau berangkat lah. Karena sejak hari Jumat nggak tahu tiba-tiba kenapa saya batuk-batuk, badan panas, badan ini semuanya. Bahkan kemarin itu mau nggak mau saya harus kerja. Kerja itu rasanya kayak mau terbang. Jadi pikiran itu otak nih udah jalan kemana-mana, kerja harus ini semuanya. Untungnya kerjanya bukan dengan terbang. Kalau kerjanya dengan terbang, saya kerja di pesawat terbang, kan? Puji Tuhan, dan Tuhan itu memberi satu rema yang luar biasa. Sampai tadi malam saya nggak tahu apa yang harus saya sampaikan. Saya pusing, ini semuanya, dan saya ngambil keputusan udahlah Tuhan, terserah Tuhan apa yang Tuhan mau. Dan yang penting saya diberi yang terbaik. Bahkan Pak Rudi pun juga mendoakan kita harus berangkat dan ini semuanya. Dan sampai tadi pagi dia sampai SMS, gimana kesehatan kamu? Saya bilang, puji Tuhan, Tuhan itu baik dan luar biasa, tidak terjadi apa-apa dan semuanya lancar. Tadi pagi Tuhan ingatkan saya tentang kita ini sudah menginjakkan kaki dalam hari yang kelima di dalam tahun 2014 dan masih ada lagi 360 hari dalam tahun 2014 ini yang harus kita lalui. Masih banyak tantangan-tantangan yang terjadi dalam kehidupan kita yang harus kita hadapi dalam masa-masa seperti ini. Apakah kita masih ada pengharapan? Masih ada harapan yang ada dalam kehidupan kita? Masihkah kita punya pengharapan yang pasti dalam kehidupan kita ini? Nah, saya sebelum lanjut, saya mengajar bahwa kita harus punya satu pengharapan yang pasti, pengharapan yang sungguh luar biasa, yang harus ada dalam setiap kehidupan kita ini. Kalau kita boleh mengingat tahun kemarin sampai hari ini, Tuhan sudah berkarya dengan sesuatu yang luar biasa sekali. Penyakit kutil aja sembuh. Seharusnya hari ini kesaksian, tapi dia tadi bilang masih mikir-mikir, masih ini.
Dan luar biasa sekali, Tuhan punya cara yang ajaib, yang gak pernah kita pikirkan. Tuhan beri sesuatu luar biasa dalam kehidupan kita ini. Nah, sudahkah kita memiliki satu pengharapan yang ada dalam setiap kehidupan kita ini? Nah, sorry suaranya agak seksi, karena masih batuk-batuk, masih ini, jadi harap dimaklumi. Nah, saya mau bertanya gini, siapa yang selalu makan? Nah, saya mau tanya, kalau saudara makan, harapannya apa? Kenyang. Kenyang. Ada nggak harapan yang pingin lapar lagi? Ada. Nggak ada. Ada nggak? Ada. Ada. Makan lagi. Makan lagi ya, Pak? Nah, kita melakukan segala macam situasi, segala macam apa yang kita lakukan, kita punya harapan. Saya tadi bertanya, kita makan, punya harapan apa? Supaya kita kenyang. Gak mungkin dong, kita makan, kita punya pengharapan supaya kita lapar lagi. Ada nggak? Tadi bilang ada kan di sini kan? Nah, itu satu hal yang harus ada dalam setiap kehidupan kita. Di dalam setiap langkah kehidupan kita punya pengharapan. Pengharapan yang utama, yang pasti ada di dalam Yesus Kristus yang memberi kekuatan dalam kehidupan kita ini. Selama kita masih dalam tahun baru ini, kita harus mempunyai pengharapan untuk kita bisa menginjakkan kaki, menyelesaikan tahun ini dengan sesuatu yang luar biasa. Saya percaya, kalau Tuhan sudah sertai tahun kemarin, dan Tuhan pasti akan sertai dalam tahun ini, asalkan kita punya pengharapan yang pasti dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Nah, pengharapan ada sesuatu yang diharapkan untuk memuaskan kita. Misalkan tadi saya bilang gini, kalau saudara makan, ingin berharap makan. Berharap apa? Supaya kita kenyang. Kalau saudara berharap sesuatu, punya pengharapan apa? Supaya kita mendapatkan sesuatu itu. Nah, dalam setiap kehidupan kita harus seperti ini. Masih ada harapan yang harus kita tempuh dalam tahun ini. Banyak manusia berharap kepada orang lain, tetapi sebagai orang Kristen, kita harus punya pengharapan yang pasti di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita buka sama-sama Yeremia 29 ayat 11. Atau dari kemarin Tuhan taruh di ayat ini. Saya harus tetap semangat sekalipun kondisi kurang oke. Puji Tuhan, punya kekasih yang tadi pagi menyetirkan dari LA sampai mau masuk San Jose. Di luar beliau nggak tahu apa yang terjadi sampai dia bilang, untung kamu punya kekasih bisa nemenin itu. Kalau enggak, kamu harus berjuang sendiri. Dan saya percaya Tuhan memberi kekuatan baru. Bahkan saya besok pagi langsung dikontrak ke San Diego 4 hari, dan saya percaya Tuhan beri yang terbaik. Yeremia 29 ayat 11 mengatakan demikian, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan apa? Harapan. Tuhan memberikan mengajarkan satu rencana yang ajaib dalam kehidupan kita, bukan dengan rancangan yang mendatangkan kecelakaan, tetapi rancangan memberikan damai sejahtera, yang memberikan masa depan penuh dengan pengharapan. Ada satu rancangan yang indah yang harus kita peroleh, dan Tuhan memberikan semuanya itu dengan sesuatu yang luar biasa, bukan dengan rancangan kecelakaan, tapi rancangan apa? Hari depan penuh apa? Pengharapan. Berarti Tuhan sudah memplanning kehidupan kita untuk hari depan kita ini. Tuhan sudah memplanning masa depan kita yang harus kita peroleh, dan kita nggak ngerti rencana Tuhan seperti apa. Mungkin kita hanya berpikir step by step, satu langkah demi langkah,
Tetapi apa? Tuhan sudah mempunyai rancangan yang indah dalam setiap kehidupan kita ini. Tuhan sudah memberikan rancangan yang terbaik dalam setiap kehidupan kita ini. Sudahkah kita mengerti bahwa Tuhan punya cara yang gak pernah kita pikirkan, Tuhan berikan dalam kehidupan kita ini? Yang percaya katakan amin. Nah, bagaimana kita memperoleh pengharapan di dalam Tuhan? Yang pertama, yaitu apa? Raihlah pengharapan itu. Raihlah pengharapan itu. Tuhan sudah memberikan masa depannya dalam setiap kehidupan kita ini. Tuhan sudah memberikan langkahnya dalam setiap kehidupan kita. Ini mimbar jadi bawah lebih jauh. Dulu kursinya di sini, sekarang dibuat melingkar, jadi lebih bergerak, lebih bebas, Pak. Nah, Tuhan itu sudah punya rencana yang indah dalam setiap kehidupan kita ini. Yeremia tadi mengatakan apa? Tuhan sudah memberikan rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, bukan yang memberikan pengharapan, bukan rancangan kecelakaan. Nah, di dalam setiap kehidupan kita, tugas kita hari ini, raihlah itu, pengharapan itu kita raih di dalam setiap kehidupan kita. Kejarlah pengharapan itu. Jangan pernah mau stop sampai di sini tok. Tapi kejarlah pengharapan untuk memperoleh masa depan yang penuh dengan pengharapan itu. Raihlah masa depan itu untuk memperoleh satu mujizat yang gak pernah kita pikirkan. Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita ini. Seringkali dalam kehidupan kita hanya mau stop tok. Hanya mau kita, yaudahlah berhadap di sini tok. Tapi kita lupa untuk meraih masa depan yang penuh dengan pengharapan itu. Dalam kondisi apapun dalam setiap kehidupan kita, yuk belajar. Raihlah pengharapan itu. Jangan pernah kita berhenti sampai di sini tok. Tapi kita belajar untuk meraih satu pengharapan itu. Saudara, kita di dalam Tuhan punya pengharapan yang sejati, yaitu Tuhanlah sebagai sumber pengharapan kita. Dia akan memuaskan hidupan kita jika kita mau berharap sepenuhnya pada Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 13 mengatakan demikian. Letakkanlah seluruh pengharapan kita kepada kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Sebab itu kusiapkan akal budimu, waspadalah dan berletakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Ini mengajarkan bahwa letakkan seluruh pengharapan kita ini kepada Tuhan. Raihlah cita-cita kita kepada Tuhan. Raihlah masa depan kita kepada Tuhan. Maka pengharapan yang abadi akan ada di dalam setiap kehidupan Dia. Sudahkah kita berharap kepada Dia yang memberikan kelegaan kepada kita ini? Dia ini adalah sumber kelegaan. Dia adalah sumber mujizat dalam setiap kehidupan kita ini. Sudahkah kita meraih itu? Mazmur 71 ayat 5 mengatakan demikian. Tuhan adalah pengharapan kita. Tuhan adalah sumber dari segala sumber dalam kehidupan kita ini. Jadi jangan pernah takut dalam setiap menghadapi tantangan. Kita harus punya sumber untuk berharap sepenuhnya pada Tuhan. Sebab engkau kuharapkan, engkaulah kuharapkan, harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Daud mengatakan, sebab engkaulah harapanku ya Tuhan. Kenapa? Kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Dan mempercayakan hidupnya sepenuhnya pada Tuhan. Dia mempercayakan bahwa Tuhan adalah harapannya. Dan endingnya Daud dipakai Tuhan dengan luar biasa sekali. Yang kedua yang harus ada dalam setiap kehidupan kita ini, hari-hari ini, banyak tantangan yang terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini. Banyak tantangan yang mengatakan bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Kita di dalam ujung-ujung kedatangan Tuhan Yesus semakin dekat.
Tadi dalam perjalanan saya buka Facebook, saya cukup kaget. Ada seorang misionaris pendeta dari Skotlandia tadi ya, datang ke Indonesia dengan tujuan misionaris untuk memenangkan menginjili orang-orang Islam, orang-orang yang anti Tuhan, untuk menginjili mereka. Jadi dia pergi-pergi dan dia ketemu dengan satu orang pendeta di Indonesia yang keturunan Chinese, yang ketemu di situ. Ini dia pergi ke tempat-tempat masjid, ke tempat-tempat dia untuk memberitakan Injil. Apa yang terjadi di situ? Dia ketemu dengan seorang haji, siapa lupa namanya. Singkat cerita, hajinya yang lebih tahu tentang Alkitab. Dia membukakan, Alkitab Kristen gini. Sang pendeta malah menjadi satu topik yang luar biasa. Sang pendeta yang dari Skotlandia bertobat, malah apa? Bukan mempertobatkan orang Kristen, orang Islam jadi Kristen, malah apa? Dia jadi Islam. Oh my goodness, saya lihat ini. Kenapa dia kalah dengan pengetahuan di sini? Ternyata dia bilang, gila, orang Islam juga tahu Alkitab. Dia bilang gitu. Begitu saya wow man. Kita jangan mau kalah. Raihlah. Jangan pernah mau kalah dengan spirit kita. Gunakan spirit kita untuk spirit fighting yang luar biasa. Tantangan segede apapun dalam setiap kehidupan kita, jika kita ingin memperoleh kemenangan yang luar biasa, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Tetapi terus semangat, terus korbankan api kita untuk Tuhan. Maka kita akan melihat sesuatu ajaib yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Jika kita ingin memperoleh pengharapan yang abadi di dalam Dia, dalam menghadapi tantangan, dan jangan pernah menyerah dalam segala macam keadaan. Sekalipun banyak rintangan yang terjadi dalam kehidupan kita ini, jangan pernah menyerah, tetapi gunakan spirit kita, roh kita untuk fighting terus, untuk terus menyerah, untuk terus menyala-nyala melayani Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita ini. Di dalam Roma mengatakan, biarlah rohmu menyala-nyala melayani Tuhan. Gunakan itu di dalam setiap kehidupan kita ini. Saudara, melayani Tuhan itu bukan hanya yang semua yang ada di mimbar ini. Saya kan pernah ceritakan terakhir saya dapat mimpi. Ada yang dengar? Sedikit mungkin ada yang. Saya ulangi deh. Pak Rudi pernah muterin film itu nggak? Neraka. Anda waktu itu ada ya? Film Neraka diputerin di hari Rabu, yang pendeta dari Korea. Dia ceritain tentang neraka, semuanya dia puterin. Ketika dia puterin di situ, kita nonton. Saya sama Lina nonton berdua. Dalam ibadah hari Rabu kita nonton. Tidak ada apa-apa. Setelah itu, satu malam, hari Rabu malam, ya pagi, tiba-tiba ini saya dibawa Tuhan untuk duduk dalam satu ibadah. Ibadahnya itu kayak gini, jadi duduk dalam satu ibadah. Ketika saya duduk dalam ibadah, selesai ibadah apa yang kita lakukan biasanya? Ya udahlah, pulang dong. Ada nggak selesai ibadah stay di sini? Bahkan nggak tahu apa yang dilakukan. Ada nggak? Ada, Pak. Itu tukang bersih-bersih. Yang dilakukan, yang kita lakukan, saya stay di tempat gereja itu. Saya stay di sini. Tiba-tiba di sini ada keluar tante-tante keluar, send free ya tante. Boleh nggak minta tolong? Apa tante? Sini minta tolong sini. Saya datang ke situ, Pak. Tante, ya, boleh minta tolong. Gereja itu rupanya tempat ibadah itu di lantai 2. Tapi tempat lantai pertama itu adalah sebuah jarang saya jumpai, tidak ada gereja yang seperti ini. Di lantai kedua, lantai 1 adalah tempat rumah duka. Saya turun ke bawah. Tante, kenapa tante? Ini loh, saya minta tolong. Kenapa?
ada satu jenazah, minta tolong pindahin dong jenazah ini. Bapak Ibu kalau suruh ini tolongin enggak? Angkat nggak itu jenazah itu? Angkat nggak? Enggak kan? Nggak kuat. Kalau yang nursing pasti diangkat. Sekolah nursing udah pernah ngalami. Saya berkata, enggak tante, saya nggak mau tante. Saya langsung lari ke lantai 2. Enggak tante, saya nggak mau. Di lantai 2 ini saya lihat dia nih lagi duduk di sini. Dia lihat apa yang terjadi. Ada satu pendetanya di sini duduk. Di sini duduk pendetanya itu ada orang sakit borok. Dia lagi membersihkan boroknya. Dia dengan hati membersihkan boroknya. Tidak cuma di sini, toh, di sana ada orang yang sudah mau lewat. Saudara tahu udah mau lewat? Krisis. Sudah kritis di sana. Dia pergi, dia layani. Saya bilang, wow. Saya bilang sama dia, ayo pulang. Ayo pulang. Saya bilang gini, enggak, yuk kita stay aja di sini. What? Udah, ayo pulang. Tiba-tiba, Bapak Ibu kan tahu Pak Benny kan? Ini di luar dugaan Pak Benny tiba-tiba datang. Saya bilang, Ben, saya panggil dia kan polos kan, Ben, ngapain lu di sini? Enggak, aku di sini cuma habisin waktu. Loh, kamu kan dari minggu lalu baru dari sini. Iya, aku cuma habisin waktu. Setelah itu, saya bangun dan saya nangkap sesuatu. Layani Tuhan bukan hanya di mimbar ini, tapi kita melayani kemanapun kita pergi, kita harus melayani dengan hati. Jangan pernah kita gunakan itu dengan hati yang dengan keras dan semuanya, tapi gunakan hati untuk melayani Tuhan. Dan saya belajar gunakan spirit kita untuk fighting dengan keadaan yang ada. Hari ini puji Tuhan, semuanya bisa berhasil. Saya dari kemarin udah bilang, mikir apakah saya cancel untuk berangkat ke sini. Tapi dalam hati, fightingnya kuat. Tetap harus pergi, tetap harus melayani. Jujur kemarin itu nyetir dah, lihat itu udah mobil itu mungkin kalau terbang, mungkin udah terbang dari mobil. Sampai kurang lebih jam. Saya sore telepon dia. Jam 5 sore, saya bilang, saya kok badan makin gak enak ya. Keadaan yang teman-teman di lain cuma pakai baju satu sama jaket, saya bisa berdobel-dobel. Dan saya bilang, habis ini aku harus pulang istirahat. No matter apapun alasannya, apapun bisnis yang ada, harus pulang istirahat, utamakan besok. Dan hari ini dengan seluruh kekuatan Tuhan beri dengan luar biasa. Saya belajar tadi pagi diingatkan dengan satu video. Boleh diputar ya Pak? Facing the Giant. Bapak Ibu tahu video ini? Facing the Giant? Yang satu tim dengan, boleh kita nonton film ini sebentar? Satu tim softball yang luar biasa. Dia punya spirit fighting yang luar biasa. Pelatihnya melatih anak-anaknya dengan penuh satu kekuatan dan takut akan Tuhan. Dan endingnya apa? Tim ini juara. Ini sesuatu luar biasa memotivasi hidupan kita ini. Saya bisa? Bahkan ketika anak-anak didiknya dilatih latihan yang seharusnya dilatih dengan jarak dikit, dia paksain, dia tutup matanya, dia bawa pikul berat yang gede 64 pound dibawa. Ayo gunakan motivasi orang-orang, para anak-anak buahnya.
Dia motivasi dengan bikin jarak dekat, tetapi apa endingnya? Dia bisa menyelesaikan dengan jarak satu lapangan full. Dengan apa? Memotivasi anak didiknya yang luar biasa. Hari ini, jangan pernah kita menyerah dalam setiap keadaan. Tetapi gunakan spirit roh kita untuk fighting. Untuk terus bekerja bersama-sama dengan Tuhan. Untuk memenangkan dalam tahun ini. Dan kita akan memperoleh mujizat yang besar. Apa yang gak pernah kita pikirkan pasti Tuhan kerjakan jika kita apa? Kita punya spirit fighting yang luar biasa. Boleh Pak? Masih dicoba? Kopi bisa. Ini ada subtitlenya dengan bahasa Indonesia. Di Bapak Ibu yang nggak Inggrisnya kurang mungkin bisa tahu dengan hal ini. Graceland, that was 3 years ago. You can't remember, can you? Leads me to ask a couple of questions. What's the purpose of this team? Win ball games. Then what? We get a trophy and people talk about us. Maybe, for a while. Then what? I don't know. Get a scholarship, play for college, and coach Little League. What are you getting at, Grant? You think we're just wasting our time? If our main goal is to win football games, then yes. You don't want us to win games. No. Not if that's our main goal. Winning football games is too small a thing to live for. And I love football as much as anybody. But even championship trophies will one day collect dust and be forgotten. It's just that so far all this has been about it. Film ini sungguh luar biasa. Beberapa kali saya menonton ketika nonton film ini. Bapak Ibu nanti bisa buka di YouTube. Missing the Giant judulnya. Ketika kita menonton film ini, ketika kita menghadapi tantangan yang ada, kita diajar, dididik untuk tidak pernah menyerah dalam setiap keadaan. Pelatihnya tidak punya apa-apa. Dia dengan fight, dengan sesuatu iman, dengan mengajarkan kebenaran, bahkan dia mengajarkan untuk semua murid-muridnya takut akan Tuhan. Apa yang terjadi? Tiba-tiba dia juara, dapat rumah. Juara dalam pertandingan dan pelatihnya. Tiba-tiba Tuhan kasih berkat yang luar biasa. Keluarganya yang tadi, istrinya tidak bisa hamil. Tiba-tiba apa? Setelah istrinya hamil, tidak cuma istrinya hamil, mobil yang tadi mobil buntut yang di setahunan dipakai untuk latihan, dan dia dapat mobil yang luar biasa. Tiba-tiba ada orang kasih mobil yang luar biasa. Hari ini di dalam setiap kehidupan kita ini, jangan pernah menyerah dalam setiap keadaan yang ada, tetapi gunakan spirit kita, roh kita untuk fighting sama Tuhan. Pasti percaya Tuhan beri kekuatan baru dalam setiap kehidupan kita ini. Jika kita menyerah, maka kita stop akan berkat Tuhan. Tetapi jika kita terus menyala-nyala mengasihi Tuhan, jika kita terus bekerja untuk Tuhan, maka ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita ini. Belum bisa? Saya percaya kalau kita punya spirit fighting yang luar biasa, akan ada satu pekerjaan Tuhan yang kita nggak pernah pikirkan. Tuhan kerjakan secara luar biasa dalam hidup. Yang percaya katakan amin. Yang ketiga, boleh sambil film ini. Yang ketiga,
Kuasai hidup kita ini untuk percaya sepenuhnya akan Tuhan. Kuasai hidup kita untuk percaya sepenuhnya akan Tuhan. Jika kita ingin memperoleh satu pengharapan yang pasti. Stop guessing, you know it or you don't. How about 5 years ago? Richland? That was 3 years ago. You can't remember, can you? Leads me to ask a couple of questions. What's the purpose of this team? Win ball games. Then what? We get a trophy and people talk about us. Maybe, for a while. Then what? I don't know. Get a scholarship. Jadi masing-masing Play for college. dipertanyakan dengan And coach Little League. visinya mereka jadi apa You setelah getting that, Grant? You think we're just wasting our time? hasil semuanya. If our main goal is to win football games, then yes. You don't want us to win games. No. Not if that's our main goal. Winning football games is too small a thing to live for.